Yo, selamat datang di dunia komik. Hola YouTube. Selamat pagi para pencinta komik dimanapun anda berada. Kembali lagi kita di Tensei Shitara Slime Dataken chapter 75, yang mana ini kelanjutan dari Tensei Shitara Slime Dataken chapter 74 kemarin, dimana pada chapter tersebut menceritakan tentang Rimuru yang kedatangan banyak tamu, yaitu Raja Gazel, kemudian Pius, dan Elalut Grimwald untuk melaksanakan rapat dewan, dan diakhiri dengan kemunculan Raja Iblis Grey Crimson yang diberitahukan mengenai Raja Iblis yang baru, yakni seekor slime. Dan di sana pun dikabarkan akan dilaksanakannya rapat Walpurgis atau rapatnya para Raja Iblis. Nah, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Marilah kita simak pembahasannya di dunia komik sebagai berikut. Cekidot. Tensei Shitara Slime Dataken chapter 75 ini menceritakan tentang kelanjutan dari Tensei Shitara Slime Dataken chapter 74. Wah, di sini dimulai dari Clayman. Tampaknya seseorang sedang merasa gelisah, ye. Jangan terlalu diambil pusing, Clayman. Rupanya kau di sana ya, Laplace. Aku sudah mendengarnya. Katanya kau telah menyerang kerajaan Yurazania, ye? Benar. Milimlah yang menghancurkan ibu kotanya, tapi negara itu memiliki populasi yang padat. Di sekitarnya masih ada beberapa desa yang tersebar dan dihuni oleh banyak manusia. Nah, di sini terjadi obrolan berdua. Kurasa itu akan cocok untuk dijadikan tumbal kebangkitanku. Bukankah begitu, Laplace? Nah, sambil minum itu Clayman-nya. Persyaratan untuk bangkit menjadi Raja Iblis sejati masihlah samar. Akan tetapi Raja Iblis kuno, Kazarim, memperkirakan bahwa persyaratan tersebut memerlukan banyak tumbal jiwa manusia. Wah, di situ terlihat itu orang-orang yang sudah meninggal. Kalau tidak salah, dia juga sempat membunuh penduduk tak berdosa sebagai percobaan. Ya ampun. Bukankah itu terlalu berlebihan? Clayman, sepertinya kau terlalu tergesa-gesa. Nah, di sini Laplace pun menjelaskannya. Hei, bukankah sebaiknya kau tidak mengambil tindakan dulu di saat penting seperti ini? Seminggu lagi perjamuan Walpurgis akan dimulai, bukan? Nah, itu gelasnya sudah ditaruh lagi sama Clayman. Selain itu, di antara para Raja Iblis juga membuat perjanjian non-invasi. Bila kau menginvasi Yurazania secara sepihak, bukankah Raja Iblis lainnya tidak akan tinggal diam? Soal itu tidak masalah, jawab Clayman. Bawahanku, Miolan, telah dibunuh oleh slime itu. Itu merupakan sebuah intimidasi
untuk merebut tahtaku sebagai Raja Iblis. Dan aku mengkonfirmasi bahwa Carrionlah dalang dari semuanya. Begitulah kesaksian yang rencananya akan kuberi. Begitu ya. Kalau pihak mereka yang mulai berkhianat, maka itu bisa saja berhasil. Hihihi. Nah, itu katanya nih sama Laplace. Tunggu dulu. Miulanchan telah terbunuh katamu. Nah, Laplace-nya kaget di sini. Itu benar. Aku mendengar sebagian ceritanya melalui marionette Heart. Dan jantung yang kuberikan padanya juga sudah menjadi abu. Nah, begitu ya. Padahal dia gadis yang baik. Hahaha. Kau sungguh baik hati. Sebelumnya Tears juga bilang begitu. Kau harus memperlakukan alatmu dengan baik. Sepertinya kaulah yang mengajarinya begitu, ya, Laplace. Nah, itu Tears, sosok perempuan badut ya. Oleh karena itu, aku harus meminta pertanggungjawaban dari orang yang telah merusak alatku, jawab Clement. Dengan begitu, setidaknya aku bisa memberikan penghormatan terakhir pada alatku yang sudah gugur, bukan? Benar juga, setidaknya pengorbanan mereka tidak boleh jadi sia-sia. Benar bukan? Aku sudah menduga kau juga akan mengerti maksudku. Padahal maksudku bukan begitu, kata Laplace. Hei Clement, apa memang benar kau sendiri yang telah merancang semua rencana ini? Bingung Clementnya nih, ditanya apakah benar dia yang merencanakan. Apa maksud perkataanmu, Laplace? Seseorang yang bisa memerintahku hanyalah Kajarim sama, dan dia yang masih belum kubalas jasanya. Bukankah kau sendiri yang paling tahu soal ini, Laplace? Baiklah, bagus kalau begitu. Aku mau pergi sekarang. Tapi sebelum itu, aku punya saran sebagai temanmu. Jangan terlalu percaya dengan kendalimu terhadap Raja Iblis Milim. Makhluk itu sudah ada bahkan sebelum ketua Kazarim lahir. Dia merupakan salah satu dari Raja Iblis kuno. Nah, itu Milim. Milim yang kecil itu dikatakan Raja Iblis kuno di sana. Wah. Jangan sampai lengah, ye. Dadah. Ding 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 ding. Wah, gelasnya itu dipecahkan. Dia pikir aku terpengaruh oleh seseorang. Apa yang membuatnya berpikir seperti itu? Sungguh menyebalkan. Nah, Clement masih galau di sana tuh. Sang ratu sesat memberikan undangan menuju perjamuan. Nah, ini judul terbarunya, chapter 75, dialog antar manusia dan iblis. Benar juga, karena negara kita sudah memiliki hubungan diplomatik, ada baiknya kita segera menghubungkan jalan utama kita. Aku tidak keberatan bila konstruksi jalan utama penghubung dinasti sihir Sarion dan negara Federasi Tempest dikerjakan oleh pihak kami. Dengan syarat, nah itu kata Rimuru nih, langsung Rimurunya yang kelihatan nih.
Apa sih syaratnya? Ayo kita simak lagi di pembahasan yang selanjutnya. Aku mengerti poin dari Duk Elalu. Apa itu? Apa itu? Kata Duk Elalu di sana dengan wajah yang masih senyum-senyum. Aku ingin agar perawatan jalan serta pengoperasian penginapannya diserahkan pada kami. Dan tentu saja itu juga termasuk dengan penjagaan serta tarif masuknya. Begitu menurutku, itu permintaan yang masuk akal. Nah, itu sambil dia minum kopi mungkin ya. Namun mengenai tarif jalan masuk atau masuk jalan, aku harap bisa dinegosiasi ulang tiap tahunnya. Oke, kita deal. Langsung diterima. Terima kasih banyak. Maaf mengganggu, rapat akan segera dimulai. Iya, kami akan lekas ke sana. Berhubung waktu istirahat sudah selesai dan otak kita jadi fresh, mari kita mulai kembali rapatnya. Baiklah. Tak datang semuanya. Pertama-tama aku ingin membicarakan soal Gereja Suci Barat. Tunggu dulu. Saat ini para petinggi sedang melakukan rapat. Itu ada yang datang itu. Apa itu? Nah, semuanya kaget, semuanya bingung. Dengarkan perkataanku baik-baik. Apa kau bilang? Negara ini akan musnah. Hah? Semuanya terkejut di sana. Itu siapa sih? Itu Ramirez ya, Ratu Roh ya, yang menjadi Raja Iblis. Seret. Itu ditangkap sama Diablo di sana. Aku tidak bisa lepas meski sudah menggerakkan seluruh tenagaku. Apa Anda tidak terluka? Maaf karena sudah merepotkan. Rimuru sama. Apa yang sebaiknya saya lakukan terhadap serangga pengganggu ini? Soal itu, padahal serangga yang dia sebut itu termasuk Raja Iblis loh. Nah itu, Ramirez memang Raja Iblis ya. Apaan sih? Memangnya aku ada salah? Apa coba? Rimuru Dono, siapa peri itu? Dia kenalanku yang bernama Ramirez. Meski banyak tingkah, dia termasuk seorang Raja Iblis juga. Apa maksudnya aku banyak tingkah? Aku ini sedang membawa berita penting untuk negara ini. Ya, nanti aku dengarkan. Veldora, bisa minta tolong urus si peri ini sebentar? Diriku saat ini tengah sibuk mengurus sebuah misteri besar. Dia lagi baca komik itu, baca manga. Oh, soal itu. Pelakunya adalah nah, tolong diurus ya. Hah? Nah, itu bingung. Misteri dari tersangka masalah si Roh. Kau jahat, Rimuru. Padahal aku hanya sedang asik membaca manga. Itu beneran si naga badai Veldora? Mana mungkin lah ya. Kalau beneran, bukannya bakalan aneh kan? Memang sih aku agak sedikit berlebihan memperlakukan mereka. Tapi saat ini sedang ada perwakilan dari negara lain menunggu. Maaf atas gangguannya. Mari kita lanjutkan rapat, kata Rimuru. Nah, jadi sekarang sudah berlanjut lagi nih, mau dibuka lagi rapatnya. Pertama-tama aku ingin membicarakan soal pengawasan dari Gereja Suci Barat, kata Gazel.
Pihak kami tentunya tidak akan tinggal diam bila mereka berencana untuk menyerang kami. Tapi kami tidak berniat untuk mencari masalah lebih dulu. Jika memungkinkan, kami ingin menghindari permusuhan agar tidak terjadi serangan dua arah. Serangan dua arah? Mulai detik ini negara Federasi Tempest akan mulai berseteru dengan Raja Iblis Clayman. Alasannya karena dia telah memanfaatkan Milim untuk memusnahkan ibu kota negara sahabat kita, Yurazania. Dan juga kemungkinan besar dialah dalang dibalik penyerangan Falmouth terhadap negara kita. Hatiku jadi seperti mati rasa karena rentetan kejadian yang mengejutkan ini. Kau yakin bisa menang, bukan, Rimuru? Pasti, dia sudah membuatku murka, kata Rimuru. Berbicara itu memang mudah, tapi perlu diketahui bahwa Clayman merupakan Raja Iblis yang memiliki banyak bawahan iblis. Dia bukanlah musuh yang bisa dianggap remeh. Aku tidak peduli, kata Rimuru. Yang akan masuk ke medan perang pertempuran nanti hanyalah prajurit dari negara Federasi Tempest dan Yurazania. Kami sama sekali tidak berniat untuk merepotkan pihak Dwargon, Brumun maupun Sarion. Hah? Ini di mana? Gara-gara kau aku jadi kena spoiler. Sementara itu, tolong perpanjang waktu kalian dalam menahan pergerakan Gereja Suci Barat. Sion, ini manga. Mau coba baca? Di antara tahanan itu, kalau tidak salah ada Uskup Agung, bukan? Apa kau mendapat informasi tambahan setelah menginterogasinya? Fu. Tentu saja Rimuru sama. Oh, dia kelihatan pede banget. Entah kenapa firasatku jadi tidak baik. Identitas dalang utama telah diketahui dan namanya adalah lama sekali menyebut namanya. Dalangnya adalah Kardinal Nicholas Pertus. Nice assistant. Terima kasih, Miolan. Oh, itu ada ting itu. Sepertinya dia mendapat surat balasan dari Nicholas yang mengatakan bahwa dia telah melaporkan negara kita Tempest dan berencana membasmi kita sebagai musuh Tuhan. Membasmi kita? Benar, surat dari Kardinal telah menjelaskan keputusannya. Mereka mengaku bahwa telah mendukung peningkatan jumlah pasukan. Dengan kata lain, Gereja Suci Barat masih belum membuat keputusan yang bulat. Kalau begitu, dengan melakukan negosiasi secepatnya, kita mungkin dapat menghindari permusuhan dengan mereka. Itu kata dalam rapat ya. Negosiasi ya. Bagus sih kalau misalkan bisa diajak berbincang seperti itu, tapi monster tidak bisa dimaafkan. Itu lebih bayangannya Rimuru. Rasanya mustahil mereka mau mendengarkan omongan monster seperti kami, apalagi setelah melihat Hinata Sakaguchi. Kalau begitu, biar pihak Brumun saja yang melakukan negosiasinya. Pius, kami akan mempromosikan negara Federasi Tempest di Council of the West. Jika kita menyampaikan bahwa Tempest sudah menjadi pusat perdagangan yang digunakan oleh banyak negara, maka gereja pun tidak akan bisa membuat keputusan seenaknya. Benarkah? Terima kasih banyak. Setelah itu aku mohon pengertiannya. Ini berkaitan tentang Hinata Sakaguchi. Kata-kata dan tindakannya cenderung terlihat bengis karena penampilannya, tapi dia pasti akan memberikan pertolongan pada orang yang meminta bantuan dan juga
Jika diperlukan, dia juga bisa memberikan saran yang rasional. Ya, walau jeleknya, dia tidak akan mau bertemu dengan orang yang tidak menuruti sarannya. Begitu ya. Aku sih nggak kebayang soal itu karena pernah hampir dibunuh olehnya. Perempuan kurang ajar. Berani-beraninya dia mencoba menyerang Rimuru sama. Itu berarti dia cuma baik dengan sesama manusia ya. Saya sependapat. Apa perlu saya datangi perempuan itu untuk mengakhiri hidupnya, kata Diablo. Sion juga geram itu. Oh iya, kalau nggak salah si Hinata sempat bilang soal sumber pribadi. Tapi seingatku selama di Ingrasia, aku selalu menggunakan wujud manusia yang memakai topeng agar tidak ketahuan sebagai slime. Tidak, Bar, aku saja yang menghabisinya. Wah, Sion Dono. Kecuali saat dengan orang yang kukenal. Sayangnya tugas itu terlalu sulit untukmu, kata Diablo. Nah, di belakang itu Sion lagi menyuruh Diablo diam saja, tapi Diablonya bilang tugasnya terlalu sulit. Nanti saja, tugas yang lain saja. Tapi Rimurunya masih ini bingung. Siapa sih dalang sebenarnya begitu? Masih bingung dia nih. Jadi terjadi dua dialog, ada yang di belakang dan ada yang di depan saat rapat itu terjadi. Apa pelakunya ada di antara kenalanku? Berdasarkan interaksi yang telah dilakukan, individu yang paling mencurigakan diantaranya adalah, nah itu diingat-ingat lagi semuanya. Pelaku yang membocorkan identitasku pada Hinata. Benar juga, menurutku dialah orang yang paling mencurigakan. Menarik, nah itu menarik katanya itu. Kalau begitu mari kita buktikan siapa yang lebih unggul. Ini masih terjadi perdebatan antara Sion dengan Diablo. Tidak akan kuizinkan, katanya Rimuru itu. Rimurunya dengar ternyata. Selain tidak tahu tujuannya, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Aku tidak mau mencurigai seseorang begitu saja tanpa bukti yang kuat. Namun yang pasti aku tidak boleh sampai lengah. Itu juga tuh Veldora juga kayaknya ingin itu ikut-ikutan. Veldora sama, jangan-jangan barusan Anda berniat. Terkejut langsung Veldoranya. Aku sama sekali tidak berniat untuk ikut membaur tahu. Lagi pula aku sedang asik membaca manga. Tuh dilirik itu sama Rimuru. Sion, apa kau mendapat informasi lain dari Raja Edmalis? Iya, katanya Sion. Seseorang pedagang yang melakukan kontak dengan raja membawa selembar kain yang ditenun dari kepompong Helmus. Berkat itulah dia mulai menandai negara kita. Selanjutnya, selain itu, ia juga takut arus distribusi di masa mendatang akan dirampas, sehingga akhirnya berujung pada penyerbuan tersebut. Tujuannya kurang lebih sama dengan yang diperkirakan. Nah, ini masih rapatnya masih berlangsung, semuanya masih dalam keadaan menegangkan. Dan hal yang paling menarik perhatianku adalah, apa kau tahu identitas dari pedagang itu? Tidak. Maafkan saya, tapi informasinya tidak sampai sejauh itu. Enggak apa-apa, aku cuma sekedar bertanya saja kok. Atau mungkin saja Claymanlah orang yang membocorkan identitasku pada Hinata. Tapi ada kemungkinan juga kalau orang suruhannya yang melakukan itu. Tapi cukup sulit juga untuk menebaknya dalam tahap ini. Iya juga.
Sion, tahanannya ada 3 orang kan? Apa yang satu lagi ada membocorkan sesuatu? Tidak, tahanan itu kelihatannya sangat ketakutan akan sesuatu sehingga saya kesulitan bercakap dengannya. Takut akan sesuatu? Lapor. Skill Magic Sensei mendeteksi satu korban selamat. Aneh, padahal dia itu orang yang selamat dari Merciless One. Seharusnya paling tidak hatinya masih sanggup bertahan. Kalau tidak salah, aku meminta Diablo untuk menangkapnya hidup-hidup. Orang seperti apakah dia itu? Apakah dia cukup tangguh? Tidak, Rimuru sama. Dia hanya cecunguk biasa, namun dia cukup mahir dalam menggunakan sihir untuk seukuran manusia. Seorang penyihir ya. Sion, setidaknya kau ada menanyakan namanya kan? Iya, namanya adalah Ramen. Ramen? Aku belum pernah mendengar nama itu. Kalau itu nama prajurit yang terkenal, aku sudah sempat mengecek beberapa di biro informasi. Tapi Ramen itu baru pertama kali ku dengar namanya, kata Pius nih. Dan Rimuru pun mengingat Ramen yang saat di Jepang. Aku juga tidak tahu, tapi kalau membicarakan soal penyihir terkuat di Falmouth, salah satunya adalah penyihir Istana Razen. Pahlawan Razen. Dia adalah seorang pria yang tidak mudah untuk dilupakan, kata Gazel. Nama Razen itu juga terkenal sampai pelosok Eurazania. Beliau merupakan pelindung dari negara adidaya Falmouth. Bahkan beliau mendapat julukan sebagai iblis bijaksana, kata Albis. Sion, saya tidak keliru. Lagi pula tahanan itu adalah salah satu anak muda yang sempat menyerang kota kita. Dia bukanlah penyihir seperti yang mereka katakan. Bisa-bisanya kau asal mengatakan kalau dia itu seorang pengguna sihir. Memang begitu adanya? Salah satu penyerang. Saya baru ingat, waktu itu saya ingin menghabisi salah satu dari manusia dunia lain itu. Saya dihadang oleh seorang penyihir tua bernama Razen. Dia bukan pria tua sembarangan. Waktu itu jika kita menyerangnya secara gegabah, korban jiwa dari pihak kita akan melesat tinggi. Maka dari itu kami membiarkannya pergi. Intinya pria bernama Razen itu sudah pasti ikut dalam peperangan ini ya. Tapi kalau Hakuro sampai berkata begitu, bisa dibilang dia itu pria yang cukup tangguh. Lapor, jika seseorang memiliki sihir rohani, maka kemungkinan untuk berpindah tubuh dapat dilakukan. Jangan-jangan si Ramen itu Mulan? Tahanan yang ketiga itu namanya adalah Razen. Oke, sudah jelas. Nah, ini diperjelas lagi oleh Mulan. Intinya, tahanan ketiga tersebut adalah Razen yang berpindah ke tubuh manusia dunia lain. Meski pada akhirnya dia tidak membeberkan satupun informasi penting, tapi yang harus paling ditakuti itu adalah Diablo. Dia menyebut pria yang ditakuti semua orang dengan kata cecunguk. Baiklah, sudah kuputuskan. Aku beneran gak ngerti kenapa dia mau jadi bawahanku. Yum, pergilah ke Falmouth sambil membawa tahanan ketiga dan bawalah Diablo juga. Tentu itu sangat menjanjikan, tapi apa tidak masalah? Orang yang dimaksud kelihatannya sangat merasa shock, kata Sion. Turun jabatan. Aku memintamu melakukannya karena kaulah yang paling cocok. Ini adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang cukup kuat untuk mengawasi Razen. Jadilah kunci utama dalam penaklukan Falmouth.
Saya mengerti, Rimuru-sama. Saya akan segera kembali setelah menuntaskan tugas ini. Dia kelihatan pede banget. Aku agak khawatir di beberapa hal yang tidak bisa kutangani langsung, tapi untuk perihal ini mari kita serahkan pada Diablo. Dengan ini, langkah-langkah untuk menangani Gereja Suci Barat dan Kerajaan Falmouth telah diputuskan. Sisanya tinggal rencana menghadapi Clayman. Sekian yang ingin aku sampaikan. Kalau ada hal lain yang ingin dibicarakan, tolong segera disampaikan. Mengenai rencana khusus, kemungkinan itu cukup dibicarakan antara kami dan ketiga manusia hewan saja. Sepertinya rapat dewan dengan negara lain cukup disudahi sampai di sini. Boleh aku angkat bicara, Pius? Nah, ini Pius ingin bicara mengenai hal yang ingin disampaikan oleh Raja Iblis Ramirez. Apa tidak perlu dibahas? Aku benar-benar kelupaan. Semoga saja dia tidak ngambek. Ramirez sama. Ini bukanlah saat yang tepat untuk ketagihan membaca buku. Anda harus lekas menyampaikan perihal itu pada Rimuru-sama. Sekaranglah kesempatan Anda membicarakannya. Berisik kamu. Aku sekarang ini sedang sibuk tahu, kata Ramirez itu sambil membaca manga. Dia tahu-taunya ketagihan baca manga juga. Jangan malah pasang tampang begitu. Pasti kau kan yang membuat Ramirez membaca manga, itu kata Rimuru sama Veldora. Sebelum aku tahu siapa yang akan dipilih heroine ini di antara para cowok playboy itu, aku... Oi Ramirez, kalau kau tidak ingin aku spoilers, siapa yang dipilih oleh heroine itu? Cepat beritahukan tujuanmu datang kemari. Siap. Aku akan mengatakannya sekali lagi, negara ini akan musnah. Sudah, itu tidak perlu diulang. Terus kenapa bisa sampai begitu? Benar juga. Sebelum aku menyampaikan sebabnya, sepertinya di sini ada banyak orang. Tapi biarlah, lagi pula ini mungkin juga ada kaitannya dengan para manusia. Silakan ikut mendengarkan. Berdasarkan proposal Clayman, Walpurgis akan digelar. Walpurgis? Nah itu. Iya benar, Walpurgis itu adalah pertemuan penting yang dihadiri oleh semua Raja Iblis. Oh alah, kukira itu nama sebuah sihir yang sangat kuat. Kau sudah menyebut dirimu sebagai Raja Iblis kan? Ya, aku tidak menyesali ataupun berniat untuk merenungkannya. Dengan kata lain, mereka menggelar pertemuan untuk memberikan sanksi padaku, ya. Di atas kertas sih begitu, tapi sebetulnya itu terjadi bukan hanya karena alasan itu. Kalau ingin memberi sanksi, maka lakukanlah sesuka hatimu. Itu adalah aturan tidak tertulis yang ada di kalangan kami. Kalangan apa yang dia maksud? Tapi intinya, dengarkan ini baik-baik. Nah, itu Ramirez ingin didengarkan. Berdasarkan pemberitahuan yang sampai padaku, Clayman sudah bersiap menggerakkan pasukan militernya. Dia sudah bersiap-siap untuk menghabisi kalian semua. Ini sudah bukan soal memberi sanksi. Dia memang sudah gencar untuk memulai perang lebih dulu. Tunggu, kenapa kau malah santai begitu? Bukan, aku cuma sudah tidak peduli kalau selama ini dia selalu bermain di belakang layar. Akhirnya kau memperjelas niat busukmu padaku, Raja Iblis Clayman. Nah, bersambung.
Nah, bersambung nih teman-teman, bagaimana cerita selanjutnya ya? Wah, pasti pada penasaran kan? Tentunya ceritanya pasti akan lebih seru lagi nih, soalnya Clayman sudah menggerakkan pasukannya. Tentunya akan terjadi pertempuran yang lebih besar lagi. Tapi kita cukupi dulu sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. See ya.